Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rafael. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi manajemen bisnis syariah. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 4 yang berjudul Analisis Laporan Keuangan. Ini sebagai bentuk tugas dari dosen saya, yaitu Dr. Mujibur Rahman SCI ME SY, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Dalam presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan, yaitu ada 8 poin. Poin pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian laporan keuangan. Poin kedua saya akan membahas mengenai jenis laporan keuangan. Dan poin ketiga saya akan membahas mengenai tujuan laporan keuangan. Poin keempat yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Dan poin kelima yaitu bentuk dan jenis analisis laporan keuangan. Yang keenam, rasio keuangan dan jenisnya. Ketujuh, keterbatasan rasio keuangan. Dan poin terakhir yaitu perbandingan dan efek hubungan antar rasio. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan penting karena menjadi dasar pengembalian keputusan oleh berbagai pihak, seperti pemilik, manajemen, investor, kreditor, bahkan pemerintah. Melalui laporan keuangan, pihak-pihak tersebut bisa mengetahui apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat, mengalami pertumbuhan, atau justru mengalami kerugian. Dan dalam hal tersebut ada beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu seperti pemilik atau pemegang saham, manajemen, kreditor, investor, dan pemerintah, serta masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk dalam jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu secara umum terdapat 4 jenis laporan keuangan yang utama. Pertama itu ada neraca atau balance sheet, yang dimana menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu memperlihatkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu, seperti pendapatan dan beban. Yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas, menjelaskan mengenai perubahan modal selama periode tertentu. Yang keempat itu ada laporan arus kas, yang dimana ini menunjukkan pergerakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Keempat laporan ini saling berhubungan dan menjadi dasar utama dalam proses analisis keuangan. Baik, langsung saja kita masuk, yaitu di tujuan laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan itu adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengembalian keputusan ekonomi. Melalui laporan keuangan, manajemen dapat menilai efisien penggunaan aset dan modal, menentukan strategi bisnis, serta mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Selain itu, laporan keuangan juga membantu pemilik dan investor untuk menilai apakah perusahaan itu mampu memberikan keuntungan dan berkembang di masa depan. Yang dimana ini mereka harus mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan menilai kinerja manajemen, serta menjadi dasar perencanaan dan pengembalian keputusan, menentukan strategi ke depan, serta mengukur efisiensi dan profitabilitas. Baik, langsung kita masuk, yaitu di pengertian analisis laporan keuangan. Pada analisis laporan keuangan,
itu di mana kita mengetahui bahwasannya laporan keuangan adalah proses menguraikan data laporan keuangan menjadi informasi yang lebih sederhana agar dapat dipahami dan dievaluasi dengan lebih baik. Tujuannya yaitu untuk menilai kinerja perusahaan, mengetahui kondisi keuangan, serta melihat kekuatan dan kelemahannya. Dengan analisis laporan keuangan ini, pihak manajemen bisa mengetahui sejauh manakah efisiensi operasional dan stabilitas keuangan perusahaan itu tetap terjaga. Kita langsung masuk saja, yaitu pada poin bentuk dan jenis analisis. Dalam mempraktikkan analisis keuangan ini, kita harus bisa melihat bagaimana cara menganalisis laporan keuangan, di mana kita dapat melakukan dengan beberapa metode, yaitu ada 4 metode. Yang pertama itu analisis horizontal atau tren, yang di mana kita harus membandingkan laporan keuangan antar periode untuk melihat bagaimana kecenderungan perubahan. Yang kedua itu ada analisis vertikal. Analisis vertikal yakni menganalisis setiap pos dalam laporan keuangan terhadap total tertentu, misalnya membandingkan beban operasional terhadap total penjualan. Metode ketiga yaitu ada analisis rasio. Analisis rasio keuangan yaitu menghitung perbandingan antar pos laporan keuangan untuk menilai efisiensi, likuiditas, solvabilitas, serta profitabilitas. Dan metode terakhir yaitu analisis perbandingan industri, yang dimana dengan cara membandingkan kinerja perusahaan terhadap rata-rata industri yang sejenisnya. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu rasio keuangan dan jenisnya. Rasio keuangan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek. Ada 4 kelompok di sini yang perlu kita lihat yang menjadi eh, jenis rasio keuangan yang paling utama. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang di mana ini kita dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, misalnya seperti current ratio dan quick ratio. Yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek, contohnya seperti debt to equity ratio DER atau seringkali disebut yaitu DER dan debt to asset ratio. Rasio yang ketiga yaitu adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset seperti inventory turnover dan total aset turnover atau turnover. Rasio keempat yaitu ada profitabilitas. Profitabilitas Rasio profitabilitas yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, misalnya net profit margin atau return on asset atau ROA, dan rasio on equity atau ROE, yang dimana setiap rasio itu memberikan gambaran berbeda tentang aspek keuangan perusahaan. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu keterbatasan rasio keuangan. Meskipun rasio keuangan itu sangat bermanfaat, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu data keuangan bersifat historis sehingga tidak selalu terbuka atau tidak menggambarkan kondisi yang masa depan atau kondisi masa depan. Yang kedua itu ada rasio keuangan tidak memperhitungkan faktor non-keuangan seperti kondisi pasar atau sumber-sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada perbedaan metode akuntansi antar perusahaan yang dimana dapat membuat hasil perbandingan menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, hasil dari analisis rasio sebaiknya dipadukan dengan faktor lain seperti analisis industri dan kondisi ekonomi makro. Kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai perbandingan hubungan antar rasio. Dalam analisis keuangan, pentingnya kita untuk melihat hubungan antar berbagai rasio.
Sebagai contoh, perusahaan dengan current ratio tinggi tapi net profit margin rendah mungkin memiliki likuiditas yang kurang baik atau memiliki likuiditas yang baik, namun kurang efisien dalam menghasilkan laba. Sebaliknya, perusahaan dengan debt to equity ratio tinggi, tapi ROE juga bisa tinggi, um, tapi ROE juga tinggi bisa jadi menggunakan utang secara produktif untuk meningkatkan keuntungan. Jenis rasio keuangan tidak boleh dilihat secara terpisah atau berbeda, tetapi harus dianalisis secara menyeluruh, bersifat universal atau skala besar, yang dimana untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang keuangan perusahaan. Dan dari pembahasan itu, disitulah kita bisa mengetahui mengenai analisis laporan keuangan. Bosannya dapat kita simpulkan, analisis keuangan itu adalah sebuah eh, hal yang bisa membantu memahami kondisi dan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dan hasil analisis juga akan menjadi dasar pengembalian keputusan bisnis, investasi, dan kebijakan manajerial, serta pemahaman rasio keuangan, tren, dan keterbatasan penting untuk menghasilkan analisis yang objektif dan akurat. Dari pembahasan ini dapat kita ketahui bahwasannya analisis laporan keuangan merupakan alat penting dalam menilai kondisi, kinerja, serta prospek untuk suatu perusahaan. Melalui analisis rasio, kita dapat mengukur tingkat likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan. Namun, hasil analisis juga harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan disesuaikan juga dengan konteks dalam industri serta faktor eksternal lainnya. Dalam memahami analisis keuangan, kita dapat membuat sebuah keputusan bisnis dan investasi yang lebih tepat. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya mengenai analisis laporan keuangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurangnya itu kembali dari diri saya sendiri. Akhir kata, unzur makola wala tanzur makola, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Billahi fil sabli haq, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.